Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua, kita jumpa lagi di channel Sawung PRW. Kali ini ada cerita menarik yang ingin saya bagikan. Dahulu ada seorang anak muda dari keluarga yang baik, dari keluarga yang cukup taat. Ketika itu dia sedang melakukan sebuah perjalanan. Dia sedang menyusuri tepi sungai. Kemudian ketika rasa haus dan lapar mulai menghantui, maka dia coba untuk mengambil air sungai. Dengan air sungai yang jernih, tiba-tiba dia lihat ada sebuah apel yang hanyut terbawa air. Maka dia ambil buah apelnya, kemudian dia ambil airnya. Maka mulailah dia menghilangkan rasa haus dan lapar. Dia menikmati air segar dari sungai itu dan buah apel yang didapatnya. Dengan membaca bismillah tentunya dan doa sebelum makan, dia mulai. Kemudian dia mulai menikmati buah apel yang didapat. Kira-kira baru sebagian dia makan, dia tersadar, astagfirullahaladzim, ini buah siapa? Jangan-jangan ini punya orang lain, punya orang yang sedang membutuhkan. Ini bukan hak saya. Sambil terus mengucapkan istighfar, dia mencoba untuk menyadarkan diri. Jangan sampai apa yang dia makan ini bukan menjadi haknya. Mungkin itu punya orang lain yang sedang kehilangan, atau orang lain yang sedang membutuhkan, atau jangan-jangan ini punya fakir miskin, atau jangan-jangan ini punya anak yatim yang terjatuh ke sungai kemudian hanyut terbawa air. Akhirnya dia mencoba untuk menelusuri pinggir sungai itu, ingin menemukan siapa pemilik apel sesungguhnya. Dia ingin minta ridho agar jangan sampai apa yang sudah masuk ke dalam tubuhnya menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi sesuatu yang haram, yang nanti akan menjadi darah dagingnya. Dia mencoba menyusuri tepi sungai itu. Sepanjang pinggir sungai yang dia lalui, dia belum menemukan siapa-siapa. Akhirnya setelah beberapa saat menempuh perjalanan, dia melihat ada sebuah kebun apel dengan kebun yang cukup rindang, dengan kebun yang cukup subur, dengan pohon yang banyak. Nah, ternyata mungkin inilah sumber buah apelnya. Ini mungkin saya bisa menemukan siapa pemiliknya. Saya ingin minta ridho, saya ingin minta keikhlasan dari apa yang sudah bagian yang dia makan. Masih tersisa, mungkin kalaupun harus dikembalikan akan dia kembalikan, kalaupun harus diganti akan dia ganti. Akhirnya sambil menelusuri kebun apel, dia menemukan orang yang ada di sekitar itu. Tuan, mohon maaf, saya menemukan sebuah apel yang hanyut di sungai. Saya tak sadarkan diri, buah ini sudah saya makan sebagian. Mungkin ini adalah buah yang berasal dari kebun Tuan. Saya mohon ridho dari Tuan. Saya mohon maaf apa yang sudah saya makan sebagian ini. Sebagian ini akan saya kembalikan kalau Tuan mau, atau harus saya ganti. Anak muda, saya mengikhlaskan, saya meridhoi apa yang telah kamu makan. Dan sebagian yang belum kamu makan, kalau kamu akan habiskan, silakan akan habiskan. Tapi anak muda, ada dua syarat yang harus kamu penuhi sebelum saya meridhoi, saya memaafkan apa yang menjadi hak saya yang hanyut terbawa air. Karena punya niat ingin tulus, ingin minta maaf, ingin
sedapat mungkin tidak berbuat salah, sedapat mungkin tidak memakan hak orang lain, maka apapun syaratnya akan dipenuhi. Baik Tuan, apa 2 syarat itu Tuan? Maka si tuan pemilik kebun apel mulai mengajak bicara. Baik anak muda, syarat yang pertama, kalau kamu ingin mendapatkan ridho, ingin mendapatkan maaf dari kami, yang pertama kamu harus kerja di kebun apel ini selama 1 tahun tanpa gaji. Begitu Tuan? Iya. Waduh, dalam hati cukup berat juga. Kerja setahun nggak digaji, tapi demi sebuah maaf, demi ingin menghapuskan kesalahan dan dosa yang telah terjadi, tanpa berpikir panjang dia jawab, baik Tuan, saya akan penuhi permintaan Tuan. Maka mulailah hari demi hari dilalui sampai selesai setahun kemudian. Nah, setelah setahun masa bakti bekerja di kebun anggur, di kebun apel itu, maka dia kembali lagi kepada tuan pemilik kebun apel tadi. Ya Tuan, saya sudah bekerja selama setahun penuh tanpa terima gaji apapun dari Tuan. Kalau begitu saya sudah bisa minta maaf, sudah bisa mendapatkan keriduan Tuan dari kesalahan yang telah kami perbuat, dan saya mohon pamit. Tunggu dulu anak muda. Itu baru syarat pertama yang telah kamu penuhi. Syarat yang kedua ada lagi. Apa Tuan syarat yang kedua? Syarat yang kedua, saya punya anak gadis. Anak gadis saya matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh, dan kamu harus menikahi putri saya. Waduh, berat juga nih syarat yang kedua. Mendengar cerita dari tuan pemilik kebun apel, dia harus menikahi gadis yang matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Berpikir cukup dalam, berpikir cukup lama, akhirnya demi sebuah pengampunan dosa, demi sebuah maaf yang ingin didapatkan, dan demi ingin menghapus rasa bersalah, maka syarat yang kedua akan dipenuhi. Baik Tuan, saya turuti, saya penuhi permintaan Tuan. Syarat yang kedua untuk menikahi putri Tuan yang sudah disebutkan kondisinya tadi. Akhirnya tibalah saat acara pernikahan. Mungkin kita jangan membayangkan pernikahan di zaman ini ya. Artinya ketika zaman dulu tuh ya mungkin pernikahan dengan cukup sederhana. Saat ijab kabul terjadi antara calon pengantin pria dengan walinya, itu terjadilah ijab kabul tanpa menghadirkan atau tanpa disandingkan dengan calon pengantin wanitanya. Maka setelah ijab kabul selesai, tibalah malam pertama. Jadi dia sudah menikahi, tapi dia belum melihat istrinya seperti apa, karena memang ketika ijab kabul istri sudah dihadirkan tapi belum diperlihatkan kepada si pemuda tadi. Akhirnya karena sudah larut malam, maka dia harus tidur bersama istrinya. Ketika dia sudah mulai masuk ke dalam kamar, cukup kaget dia melihat di kamar itu ada seorang wanita muda, wanita cantik, kemudian dan tidak terbayang seperti yang sudah diceritakan tadi. Matanya tidak buta, mulutnya tidak bisu, kupingnya tidak tuli, dan kakinya tidak lumpuh. Akhirnya karena ini mungkin bukan istrinya, dia segera
keluar dari kamar itu. Dia tidak ingin lagi menambah dosa-dosa yang selama ini dia sudah perbuat. Dia mendatangi si mertuanya. Tuan, ya mungkin dulu manggilnya sudah berubah kali ya. Bapak, ada apa? Menantu kan gitu ya. Mohon maaf Pak, kata bapak, istri saya matanya buta, mulutnya bisu, kupingnya tuli, kakinya lumpuh. Tapi di kamar saya tidak demikian. Akhirnya si bapak tadi bercerita, anakku, menantuku, memang anakku, putriku itu matanya buta. Tapi bukan buta tidak melihat. Dia buta tidak melihat yang sesuatu yang maksiat, sesuatu yang negatif. Kupingnya memang tuli. Bukan berarti tuli tidak bisa mendengar, tapi kupingnya tidak mau mendengar bisikan-bisikan yang negatif, mungkin omongan-omongan orang, mungkin gunjingan-gunjingan dan sebagainya. Dia tidak mau mendengar sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek. Kemudian mulutnya bisu. Memang mulutnya bukan berarti bisu tidak bisa bicara, tapi dia tidak mau bicara, tidak mau bertutur kata yang bohong, tidak mau bertutur kata yang negatif, tidak mau bertutur kata untuk memberi janji tapi tidak ditepati. Dia hanya ingin berkata sesuatu yang benar. Kakinya tidak lumpuh, bukan berarti tidak bisa jalan. Dia tidak mau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang negatif. Jadi, bagaimana Tuhan? Ya, yang ada di kamar itu istrimu. Akhirnya, sambil dengan perasaan yang serba tidak menentu, ya akhirnya antara bahagia bercampur ya dengan berbagai aneka rasa lah, perasaan-perasaan yang dia alami, dia menemui istrinya. Hadirin sekalian, dari pernikahan itu makalah dia punya keturunan yang tentu karena dari orang tua, dari bapak yang soleh, dari bapak yang berusaha menjaga semaksimal mungkin, sebaik mungkin dirinya agar terhindar dari perbuatan dosa, dari ibu yang solihah yang juga menjaga diri agar terhindar dari perbuatan dosa, maka lahirlah tentunya generasi anak keturunan yang tentu yang soleh dan solehah juga. Temanku semua, siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah Idris bin Syafi'i, atau dikenal dengan Idris Syafi'i, yang selanjutnya punya anak dari hasil perkawinan itu yang namanya Muhammad bin Idris Syafi'i. Nah, anaknya itu yang ketika usianya belum 10 tahun tapi sudah menjadi hafiz Al-Quran, sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz, karena ketulusan, kesolehan dari bapak ibunya, sehingga melahirkan generasi yang soleh juga, generasi yang cerdas, generasi yang baik. Dia menjadi remaja atau anak-anak yang masa umurnya belum genap 10 tahun sudah menjadi hafiz Quran. Dan kita kenal saat ini dia menjadi tokoh ulama yang sangat terkenal. Dia menjadi yang kita sebut dengan Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Syafi'i, yang mungkin kalau kita suka menyebutnya dia menjadi mazhab Syafi'i. Imam besar, Imam Syafi'i, ulama besar yang kitab-kitabnya, karya-karyanya masih kita pelajari hingga saat ini. Temanku semua, itulah sekelumit kisah yang tentunya bisa kita ambil pelajaran bahwa dari bapak yang soleh, dari ibu yang solihah, dari kedua orang tua yang solih dan solihah, maka melahirkan generasi putra putri yang solihah. Nah,
eh, tentu kita bisa mengambil pelajaran itu, cuma memang jangan dibilang ini terlambat. Wah, Pak RW ini terlambat nyeritainnya ke saya sudah punya anak yang besar-besar, sudah barangkali sudah di antara kita ada yang punya cucu dan sebagainya. Tentu dalam hidup kita untuk berbuat baik tidak ada istilah terlambat. Baru-baru ini di Sidoarjo, Jawa Timur, ada seorang nenek, usianya sudah 77 tahun. Nah, ketika memasuki usia 77 tahun, dia baru mencoba untuk menghafalkan Al-Quran. Dia ingin menjadi hafiz Al-Quran. Ya, kita tahu lah ya, usia seorang nenek yang udah usia 77 tahun itu seperti apalah, kita bayangkan. Namun kemauan kerasnya bisa menghantarkan dia untuk menjadi hafiz Al-Quran. Walaupun usianya sudah 77 tahun, dalam tempo 3 tahun, artinya sampai usia dia 80 tahun, dia berhasil menjadi hafizah. Dia bisa menghafalkan Al-Quran walaupun baru 3 juz. Tapi ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin kita bisalah di antara kita mengukur diri kita ini yang sudah seusia ini, sudah berapa juz yang bisa kita hafalkan. Temanku semua, kira-kira itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.